terkait dengan ya apa yang menjadi dari pembelajaran baik. Saya pada lihat bersama tadi bagaimana riuh-riuhnya para peserta kita anak-anak di dalam itu. Saya lebih kepada dalam suasana di kelas tadi nampak ada beratnya pembelajaran yang nyaman yang berpusat kepada siswa. Terlihat dari diskusi kelompok yang tadi nampak muncul bagaimana anak inklusi tadi juga mulai belajar pengertian itu tidak sama seperti yang non inklusi. Tadi lihat itu sendiri tadi kita harus bimbing juga dia, tapi dari situ nampak dia ada antusias tadi yang dari itu pertama kita masuk tadi kan dia hanya diam-diam saja, hanya mencuret-curet tubuhnya saja, tapi buat dengan tadi yang beda dengan non inklusi menjodohkan ya sedikit ada satu perubahan lah yang kita lihat tuh gitu ya. Peserta didik itu satu dari refleksi saya kan secara pribadi, yang kedua dari refleksi saya ini nilai-nilai Pancasila. Ada yang saya rasa masukkan sehari persamaan persepsi antara inklusi dengan bangsa dan bernegara. Yang inklusi ini seperti yang saya bilang di awal suatu perencanaan pasti ada nanti suatu kecemburuan kan gitu. Nampak kok dari muka-mukanya tadi kan, nampak kok dari muka-mukanya kita terus dalam itu masih kurang sah bagaimana saya mengendal dengan kemampuan atau keinginan kebutuhan yang ada berbeda meliputi apa saja mungkin. Terus ada tadi setelah kami siap belajar tadi ada memang kami tanya ke saya pribadi, kami tanya tadi ke siswa, bagaimana anakku untuk pembelajaran kali adanya kamu rasa yang dari masnya buat ya pembelajaran bukan Pak, karena tadi kami makna dari kursi itu makin mengerti, kami sudah mengerti negara katanya yang saya lihat lagi. Jadi pada inklusi sudah saya asesmen dari sana ada nilai lah dari mana siswa yang nilai 8 khusus lah, artinya dia si anak inklusi walaupun dia tak pandai menjelaskannya pembelajaran bagaimana rasa dia selama belajar ya. Memang saya ini karena ada pembelajaran seperti itu saya mengambil penerapan pembelajaran yang bersifat inisiasi ya. Cuman kita nggak bisa memaksakan harus lakuin saja supaya nanti nampak yang di mana inklusi dan yang mana yang non inklusi. Saya ini karena ini otomatis strateginya perlu dijelaskan secara keseluruhan atau bagaimana mengaction kita. Oke, baik, strategi yang nanti ambil ataupun cara saya pertama dulu di sana saya akan berkelompokkan mana siswa yang inklusi. Contoh siswa yang tadi misalnya maka nanti di RPP saya ada nanti non kognitif lah menjadi dua fokusnya tadi antara pembelajaran untuk non itu gaya belajar mereka untuk anak. Rencana saya nanti yang waktu jadi saya berikutnya belajar mereka saya tambah yang biasanya asesmen kok berbeda. Kenapa seperti itu? Ya, pertama dulu awalnya kita tahu bagaimana lah gambaran dari nggak terlalu banyak belajar sih akan menimbulkan ibaratnya senjangan. Apakah saya sedikit keunggulan dari mereka karena dalam inklusi ini kan ada yang namanya perhatian khusus. Otomatis nanti saya mengkhususkan juga perhatian saya ini ke siswa yang inklusi tadi sehingga nanti mungkin ini prediksi saya ya. Mungkin ada sedikit kesenjangan Pak seperti ini kok dia terus Pak dia artisnya sering saya alami gitu tapi gimana buat ya kita harapkan kita supaya ini berjalan namanya juga diferensiasi gitu. Selamat siang anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita
kita berdoa dulu. Yang siapa doa hari ini? Silakan aku. Yang berdoa, kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih aku. Silakan dulu. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau absen dulu. Bapak memang nggak masuk dia bidang belajar Bapak minggu lalu. Oke, Pak absennya. Oke, 15 orang. Adinda, hadir. Arpandi, hadir. Oke, kita jumlah 15 di sini, 15 yang hadir. Bagus, tetap semangat untuk sekolah. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum itu, Bapak peringatkan dulu, sama-sama kita menjaga ketertiban. Baik. Sebelum Bapak mengajarkan apa yang mau diajarkan pada hari ini, Bapak mau pantun dulu. Nanti kalau Bapak bilang selesai membaca pantun itu, bilang catat ya. Oke. Pantunnya sudah ada Bapak catat, karena Bapak nggak pandai sekali menghafal ini. Bapak bacakanlah dulu pantunnya. Ke sungai memancing ikan gabus, yang didapat malah ikan sepat. Kalau pelajar PPK-nya bagus, pastilah jadi murid yang hebat. Tepuk tangan semua. Oke, kita mulai pelajaran kita. Ya, Bapak siapkan semua pelajaran kita di sini. Hari ini nakku, kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Apa? Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan belajar kita pada siang hari ini dia. Pertama, peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Jadi kita di sini menghayati. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, peserta didik mampu dipraktekkan nanti nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa bermasyarakat? Kita yakini bersama kita ini adalah masyarakat semua kan? Walaupun dikatakan kita ini adalah anak sekolah, tapi pulang nanti dari sekolah, kita namanya sudah masyarakat. Oke, itulah tujuan kita itu ya. Terus setelah itu nanti, baru kita akan membahas satu persatu materi yang akan kita sampaikan. Sebelum itu, Bapak mau mengajak kita bernyanyi supaya makin wow dia kan? Supaya makin semangat. Tahu kalian lagu ini lagunya Bapak ambil dari sumber. Nanti Bapak nyanyikan bersama dengan kita ya. Nah, kita menyanyikan dulu lagu ini supaya kita bisa menghayati nanti apa sebenarnya maksud dari Pancasila ini. Buat nanti gerakannya anakku sebagai apa yang Bapak sampaikan tadi, buat gerakan seperti ini waktu nada-nadanya itu. Biar nampak lebih Oke, dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. BPUPKI lahirnya Pancasila. 1, 2, 3, ya. BPUPKI lahirnya Pancasila. Ada 3 tokohnya yang sangat berjasa. Mr. Muhammad Yani, Soekarno dan Sutomo. BPUPKI lahirnya PPKI dan disahkannya. Kita ingat bersama-sama. Oke, tepuk tangan. Ternyata suaranya betul-betul semangat di siang hari ini dan suaranya juga bagus-bagus semuanya. Nanti ini aku setiap masuk kita hafalkan, kita nyanyikan. Dan khusus nanti untuk anak Bapak Biagi, kamu nanti kalau belum bisa menghafal lagu, coba kamu tulis-tuliskan ini supaya nanti bisa kamu sama kawan-kawan untuk menyanyi bersama.
Ayo anak kita nyanyi supaya bisa kita lihat maknanya. Maknanya itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui 3 tokoh ini, siapa tadi? Mr. Mokyari, Soekarno, Sutomo. Mereka itu dikatakan sebagai perumus Pancasila. Kenal ya kita sama Pancasila? Kenal. Berapa silanya? 5. Sila pertama apa namanya? Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Setelah kita tahu silanya, Bapak mau tes lagi. Tahunya kita lambangnya. Tahu. Lambang sila pertama apa? Bintang. Sila kedua? Rantai. Sila ketiga? Komunis. Sila keempat? Banteng. Sila kelima? Panas. Bagus sekali. Terakhir, kembali lagi. Kalau Bapak tutup ini, siapa tadi nama-nama orang yang merumuskan Pancasila? Muhammad Yamin. Soekarno. Oke, terlanjur kita akan menyaksikan video bagaimana itu ceritanya Pancasila itu bisa lahir dan bisa kita akui sekarang sebagai ras kita yang kita sebut tadi. Sila pertama ini Pak, sila kedua ini sampai sila ke-5 ini sejarahnya. Kita saksikan bersama. Coba nanti amati. Nanti ada Bapak tanya pertanyaan memancing, pertanyaan yang buatnya mengulas kembali ingatan kita. Karena SD juga udah kita belajar di Pancasila kan. Udah diajari gurunya. Pancasila itu nak bos 1. Ini 2. Ini kan. Ini lebih lagi biar kita nampak filmnya. Biar bagus ya. Coba ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Kita mulai. Ya. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamakan Republik Sujung di Kosaka. Oke, sudah disimak videonya? Sudah ditonton videonya? Jadi udah disimak videonya anakku? Sudah kamu tonton videonya dari awal sampai akhir kan? Baiklah anak-anak Bapak. Seperti yang Bapak bilang tadi, coba dulu utarakan pendapat dulu. Pendapat kalian semua satu-satu. Apa kira-kira hasil yang kalian nonton tadi? Nggak usah dulu ditata kali bahasanya. Pak, aku tadi lihat seperti ini. Aku lihat seperti ini. Coba, siapa yang berani? Tunjuk tangannya. Ceritakan dulu bagaimana tadi isi video tadi. Nggak apa-apa salah, jangan takut. Nanti kita sempurnakan. Kalau berani ayo. Nanti bapak tambahin juga ini. Itu harus dipancing ini. Ayo, Revanza. Ayo. Kamu pun bisa. Pokoknya tadi apa cerita dulu, mana tahu kamu ingat dari tahunnya, apa tadi maksudnya. Ayo, tangan. Oke, kasih. 9. Mau Pancasila lahir pada 1 Juni. 1 Juni 1945. Yang lain, apalagi yang dilihatnya, kita mengamati di sini. Apalagi Internasionalisme. Yo. Apalagi yang dilihatnya. Ada lagi? Gimana tadi kalian lihat gambar? Sidangnya, ada rapatnya. Ayo. Ayo, tunjuk tangan. Jangan malu. Ayo, saya Pak. Ayo. Bapak tunjuk ya. Oke. Apa yang kamu lihat tadi? Yang di situ.
isi Pancasila, betul, bagus. Memang ada di situ. Apa? Sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima Oke. ketuhanan Ada yang lagi, Sisil. Apa kamu nampak tadi di sini? Oke, ada aku. Saya melihat saat disahkan Pancasila Iya. waktu sidang PPKI. Ya, bagaimana keadaan? Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Mungkin itu pendapat kita semua kan. Itu Bapak tampung, akan Bapak jelaskan kembali bagaimana sejarahnya. Kalau dikatakan sejarah tadi berarti kita mengulas masa lalu, masyarakat ya, masa lalu kita ulas. Jadi nak tahu dia coba kamu perhatikan ya. Nah, awalnya itu kita tahu bersama, pertama itu yang kita itu Belanda kan. Datanglah Jepang ini melawan Belanda pada saat itu. Dan Jepang yang menang. Tentu Jepang menguasai negara Indonesia. Maka di sana supaya bagaimana Indonesia ini menjadi tertarik sama itu. Jepang ini mencari simpati bangsa Indonesia pada saat itu. Salah satunya dia membentuk yang namanya BPUPKI ataupun Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kita lihat ini tadi, inilah orang-orang di BPUPKI tadi. Tentu kalau udah dibentuk badannya, mereka pasti melaksanakan rapat. Karena nama badannya tadi adalah Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Jadi apa yang disiapkan di sana? Segala sesuatu untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Salah satunya adalah dasar negara. Kembali apa dasar negara? Mana udah lupa? Pancasila. Oke. Jadi pada saat tadi adalah 3 orang yang merumuskan Pancasila tersebut yang kita nyanyikan tadi. Siapa namanya? Mr. Oke, Mr. Muhammad Insinyur Soekarno dan Mr. Supomo. Ketiga orang ini memberikan idenya terkait dasar negara, yang dimana nanti ide-ide tersebut ditampung dan di sana diambil satu ide yang dibawa oleh Insinyur Soekarno dan dia memberi nama itu Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya sampai sekarang tiap 1 Juni 1945 di kalender kita dikatakan selalu hari lahir Pancasila. Jadi dari situ udah tahu kita agak mana sejarahnya. Udah. Siapa dari tadi yang membuat tanggal 1 Juni 1945? Melalui rapat BPUP yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sudah ingat itu? Nanti Bapak tanya tiba-tiba nggak ingat ke mana? Nyanyi kita? Oke. Dari sana hanya susah-susah kali, jangan terbang banyak. Tesnya itu nanti satu untuk Tiagi, satu untuk kita semua. Biar tahu kita nanti pura-pura dia bilang udah pak, biar bersiap selesai. Biar Bapak tes di situ ya. Siap? Yang membuktikan bahwa si Gabriel ini, si Fadil ini, si Biagi ini betul-betul memang dia nanti sudah bisa atau sudah pandai dia apa yang dimasukkan tadi. Ya? Siap? Siap. Yakin? Yakin, Pak. Betul. Yalah, karena Fadil tadi aktif dia, coba dulu kan lihat satu soal ini. Kalau muat nanti kamu tuliskan jawabannya di sini. Mari. Ayo, jangan dulu malu. Dengarkan pertanyaannya. Tadi kita udah menyimak video kan? Udah kamu tengok tadi video tadi kan? Udah kamu juga tadi mengetahui apa tadi yang disampaikan di video tadi. Pertanyaannya gampang. Apa yang kamu pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila? Boleh kamu bikin tanggalnya atau boleh kamu bikin orangnya? Coba tuliskan. Apa yang kamu pahami atau yang kamu pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila? Cukup 2 jawaban
depan aja ya. Yang kawan-kawan yang lain bersiap. Ini ya. Gabriel, oke coba Gabriel ke depan. Kita coba soal nomor 2. Ini spidolnya. Mana rumusan sila-sila dalam Pancasila? Mungkin ini bahasanya terlalu susah kamu mengerti. Coba dulu sebutkan sila-sila dalam Pancasila yang kamu ketahui. Tulis. Mana yang mau dipilih? Ini atau yang ini? Yang di atas. Siapa yang berani menjawab yang di atas? Aku. Yang perempuan ya. Yang perempuan siapa? Abang-abang yang kopi. Tahu ini. Iyalah. Oke, tepuk tangan. Sudah berikan. Sekarang tiba waktunya untuk si Biagi kawan kita. Khusus untuk Biagi. Bagus dia. Ini bentar ya. Untuk Biagi, sudah baik dia. Tariklah garis, memasangkan simbol-simbol ini bersama dengan sila-silanya. Coba Biagi maju ke depan. Udah, ini spidolnya. Pegang spidolnya. Udah. Nanti kamu tariklah garis. Ini simbolnya, di sini sila-silanya. Di mana yang pas? Coba ya. Ya, kita tarik. Ini dengan silanya masing-masing. Ayo, coba. Bintang mana pasangannya silanya? Bintang yang mana? Tarik garisnya dari sini ke silanya. Coba. Bintang atau kalau belum tahu bintang rantai. Ini tarik ke bawah seperti ini. Itu satu. Ayo, sila kedua. Sila kedua apa? Apanya? Apa pasangannya? Ya, yang mana kemanusiaan yang ada dan berada? Sini tarik garisnya. Tangannya ini Gabriel. Ini rantai ke I see. Kemanusiaan yang adil beradab. Oke, betul. Oke, biarkan lagi Biagi sendiri. Oke, ini pohon mana pasangannya? Yang keempat, pasangannya. Bagus, silakan duduk aku. Ternyata kamu sudah semua pandai. Kalian pandai semua. Mulai dari apa tadi isi sila-silanya, di mana gambar-gambarnya, di mana silanya. Sudah bagus, termasuk si Biagi. Tepuk tangan sekali lagi sama Biagi. Oke. Karena tadi sudah tahu semuanya, Bapak mau mengajak kita untuk berdiskusi. Berapa orang kita di dalam kelas ini? 5. Kalau kita bagi 5, berapa kelompok? 3. Kan? Oke, sudah dipilih semua kelompoknya? Sudah. Untuk Biagi, sudah pas ini kelompoknya? Sudah kelompoknya? Sudah? Oke. Baik, satu kelompok itu ada terdiri dari 3 orang dan 4 orang. Ngapain di sini tugasnya? Pertama dulu kamu ajak kita dulu berbayang-bayang. Pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Bayangkan kamu ini lagi ada di rumah. Udah kamu bayangkan? Udah kamu bayangkan kamu berada di sekolah? Di rumah. Di sekolah? Di rumah. Sudah kamu bayangkan kamu ada di sekitar
sekitar tempat bermain du? Udah, Oke, Pak. buka matanya. Nah, Bapak tanya sama kalian, ini tugas per kelompok ya. Coba buat nanti satu kertas, ya. Dalam satu kertas masing-masing satu orang aja kertasnya. Apa saja kira-kira contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah? Ingat, nggak ada siaran ulang ini ya. Nggak ada siaran ulang. Nah, perhatikan. Udah berbayang-bayang tadi? Udah Pak. Udah kita bayangkan tadi kita di sekolah? Udah Pak. Udah kita bayangkan kita di lingkungan? Iya Pak. Udah kita bayangkan kita di rumah? Udah Pak. Oke, sekarang keluarkan satu masing-masing kelompok kertasnya. Udah Pak. Udah. Tulis sebenarnya mungkin kalian rasa. Kami damai Pak. Boleh, terserah. Damai. Nah, tulis nama Damai ya damai. nama kelompoknya. Damai. Oke, tulis nama kelompoknya, siapa saja orang-orangnya. Table. Oke. Tulis nama kelompoknya, nama orang-orangnya. Ayo tulis. Tulis itu. Kelompok apa kalian? Kelompok jeruk? Apa? Tulis. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Masyarakat. Tugasnya, dengar. Tugasnya, setiap kelompok tentukan satu contoh apa kira-kira tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Contoh, kalau di sekolah kami mengikuti rubrik Pak, dengan rubrik di sekolah. Dengan ini jawaban Bapak ya. Kalau di keluarga kami biasa satu di rumah Pak, berdoa bersama. Kalau kami Pak beribadah sesuai dengan pekerjaan kami. Nah, ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Jadi ini adalah silapan pertama. Masing satu kelompok. Tunggu dulu. Sila kedua, kelompok siapa yang bisa menentukan? Kami sila ke-1 semua. Ayo. Kami sila kedua. Sila pertama tadi udah Bapak jawab. Sila kedua. Kalian 2, 3, 4, 5. Sila kedua. Trio ganteng. Sila kedua. Oke. Sila pertama. Kelompok siapa? Kelompok Kelompok tiga. Tanju. Pak, jambe sila keempat Pak. Sila keempat, kelompok Jambe. Kiri. Sila pertama kan Bapak. Sila kelima tinggal kelompok si Kiwi. Oke, ayo. Bapak aja dan dia pada. Ayo, kelompok trio ganteng sudah bisa dibuat seperti apa ya? Trio ganteng. Ya, ayo, mari. Satu orang. Siapa nulis? Ada sila kedua ya. Oke. Apa itu? Sekolah ya. Kiri Pak, tulis kiri. Enggak, itu beda. Beda lagi. Sekolah. Sekolah. Low battery. Oke. Teman-teman kelompok yang lain. Ngantar Ayo. teman-teman. Kami dari kelompok Kami dari kelompok trio 3. Trio ganteng. Trio ganteng. Di sekolah membersihkan sekolah, kelas, lapangan. Tunggu dulu. Gini caranya. Kami dari Trio Ganteng ingin mempresentasikan hasil kelompok kami terkait nilai-nilai Pancasila. Oke. Oke, ambil. Dengar ya kawan. Kami dari kelompok trio ganteng ingin Mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil kelompok kami.
mengenai Pancasila. Pancasila kedua. Oke, sila kedua. Di sekolah kami membersihkan sekolah kelas lapangan. Di keluarga akan bersama. Oke. Masyarakat bergotong royong. Oke, benar itu. Nah, Tepuk tangan. Dulu nak belakang. Baik. Sudah diskusi dari semua? Sudah tahu tadi membedakan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Sekarang Bapak mau tanya secara mandiri. Apa kira-kira yang sudah kalian dapat selama tadi kita belajar dari awal sampai akhir ini? Tepuk tangan satu orang. Apa kira-kira hasil yang kita dapat tadi? Apa kira-kira pelajaran yang kamu dapat waktu kita tadi melaksanakan pelajaran dari awal sampai akhir? Ayo aku. Mengetahui tentang sejarah Indonesia. Bagus lagi. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagus lagi. Ada lagi? Ada lagi habis? Cuma itu. Ayo, Bapak mau tanya lagi masalah ini. Udah? Sudah, Pak. Yakin sudah? Yakin, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. Untuk diskusi tadi, cocoknya kan rasa diskusinya? Bagus. Senangnya? Bagus. Oke. Kalau begitu, dari semua hal yang Bapak cermati kalian tadi, Bapak mengambil nilai untuk kelompok kalian, nilainya bagus semua. Berapa nilainya, Pak? Rahasia. Kenapa bilang, Pak? Oke, biar Bapak baca. Biar Bapak bacakan nilainya ya. Tadi udah Bapak amati. Kenapa? Dan Bapak lihat siapa yang bagus. Dari kelompok trio ganteng. Kalau tadi Biagi juga sudah berproduktif, Bapak kasih nilainya 85. Kelompok terlalu lambat pergerakannya, jadi dia nggak sempat tadi kayak gini. Bapak kasih nilainya 80 juga. Siapa bertiga? Oke, baik. Nah, sekarang supaya sudah di nomor ini agak lambat jaringannya. Dengan penuh semangat buat gerakannya seperti tadi. 1, 2, 3, ya. Pancasila ada 3 tokohnya yang sangat berjasa. Mr. Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Mereka itu perumus Pancasila. BPU PKI, lahirlah PPKI dan disahkannya dasar negara kita, yaitu Pancasila. 5 sila dasarnya yang terkandung di dalam Jakarta. Mari kita ingat bersama-sama. Mari kita ingat bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Siapa lagi Bapak suruh? Paling belakang, ayo paling. Sini aku yang belakang. Ya, ambil sikap berdoa semua, duduk semua. Ya, kita berdoa. Duduk, Pak. Amin. Oke, demikian pelajaran kita. Minggu depan Bapak masuk lagi. Bapak tutup dengan selamat pagi. Kembali berjumpa lagi Ya. Tadi Bapak sudah melaksanakan observasi dalam Kroasia tadi yang saya cerita ini salah satu kita belajar bagus ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya perhatikan. Apa kira-kira yang menjadi
pribadi, refleksi dari Bapak setelah Bapak itu melaksanakan proses pembelajaran. Oke, baik. Refleksi dari saya, ya kita lihat bersama tadi bagaimana riuh-riuhnya para peserta kita anak-anak itu di dalam itu. Refleksi dari saya itu lebih kepada dalam suasana di kelas tadi mulailah nampak ada ibaratnya pembelajaran yang nyaman yang berpusat kepada siswa. Terlihat dari diskusi kelompok yang tadi juga sudah nampak muncul bagaimana anak inklusi tadi juga mulai dia senyum sudah walaupun pengertian itu tidak sama seperti yang non inklusi. Dan ibu lihat itu sendiri tadi kita harus bimbing juga dia, tapi dari situ nampak dia ada antusiasnya yang dari pertama kita masuk tadi kan dia hanya diam-diam saja, hanya mencoret-coret tubuhnya saja, tapi buat dengan trik seperti dengan ED yang lengkap seperti tadi yang beda dengan non inklusi menjodohkan, ya sedikit perubahan lah yang kita lihat gitu ya. Itu satu dari refleksi saya secara pribadi. Yang kedua dari refleksi saya ini ada yang saya rasa macam jadi persamaan persepsi antara non inklusi dengan yang inklusi ini seperti yang saya bilang di awal waktu perencanaan pasti ada nanti suatu kecemburuan kan gitu. Nampak kok dari muka-mukanya tadi kan, nampak kok dari muka-mukanya ini dia aja terus dalam itu masih kurang sah bagaimana saya mengendalikan dengan kemampuan atau keinginan kebutuhan yang berbeda itu mungkin. Terus ada tadi setelah kami siap belajar tadi Bu, ada memang kami tanya ke saya pribadi kami tanya tadi ke siswa, bagaimana anakku untuk pembelajaran kali adanya kamu merasa bah yang dari kelasnya buat ya pembelajaran bukan Pak, karena tadi kami menjelaskan makna dari simbol sila itu makin mengerti, kami sudah mulai mengerti apa itu negara katanya. Yang saya lihat lagi untuk refleks inklusi, ya memang anak itu tadi enggaknya terlalu banyak, cuma nampak sana. Saya menilai lah dari yang sedikitnya, saya sudah nilai 80 lah untuk si anak inklusi, walaupun dia nggak pandai menjelaskannya bagaimana rasaannya selama belajar tadi gitu kira-kira. Ada cuman kita nggak bisa memaksakan harus langsung sempurna enggak. Dan Pak, kira-kira yang Bapak laksanakan rencana dan depannya memperbaiki saya pikir lagi karena ini bisa otomatis ini harus mencari jalan keluar dari dengan mereka asesmen kita memperkaya asesmen kita nanti sedikit atau ibaratnya nggak terlalu sempurna udah tahulah kita di mana titik kelemahan dari anak-anak kita belajar tadi. Contohnya satu kira-kira yang bagaimana? Contoh misalnya tadi kan adanya dari asesmen non kognitif, fokusnya tadi saya ke situ. Kenapa saya bilang non kognitif? Supaya tahu gaya belajar mereka. Rencana saya nanti waktu berikutnya asesmen itu saya tambah dengan nama asesmen kognitif. Kenapa seperti itu? Pertama dulu kita awalnya tadi tahu bagaimana lah gambaran dari gaya belajarnya. Sekarang kita ke kemampuannya. Apakah si A ini kita tahu belajar nanti? Misalnya dalam pembelajaran ini kita tes contoh-contoh soal itu namanya asesmen kognitif nanti itu ke depannya. Terima kasih ya Pak untuk yang Bapak sampaikan. Kita sama